Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arif Pramana dengan NIM C0D024-036. Saya dari Universitas Jambi, Prodi D3 Perpajakan. Kali ini saya akan membahas materi yang telah dikasih oleh dosen pengampu Dr. Wilmi Eka Putra, SE MSI, dan Ibu Sheila Aprilia Murnidianti, SPN MA, tentang PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap. Latar belakang. Pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 memiliki peran penting dalam penerimaan negara, terutama dalam konteks ketenagakerjaan. PPh Pasal 21 dikenakan pada penghasilan pegawai baik tetap maupun tidak tetap. Pegawai tidak tetap memiliki mekanisme pemotongan pajak yang berbeda karena penghasilan mereka tidak periodik. Pemerintah mengeluarkan aturan baru, yaitu Tarif Efektif Rata-Rata atau bisa disebut dengan TER, untuk menyederhanakan pemotongan PPh Pasal 21 dan meningkatkan kepatuhan pajak. Aturan ini diharapkan memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pegawai dan pemberi kerja. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. 1. Apa saja objek penghasilan pegawai tetap yang dikenai PPh Pasal 21? 2. Apa pengertian PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap? 3. Bagaimana dasar hukum yang mengatur pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap? 4. Siapa saja subjek dan objek dari PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap? 5. Bagaimana cara perhitungan serta contoh penerapan PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap? Selanjutnya itu tujuan penulisan. 1. Menjelaskan definisi pegawai tidak tetap menurut regulasi perpajakan. 2. Menjabarkan dasar hukum yang mengatur pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap. 3. Menguraikan objek penghasilan pegawai tidak tetap yang menjadi dasar pemotongan. 4. Menganalisis tarif yang berlaku dan ketentuan PTKP. 5. Menjelaskan cara perhitungan dengan contoh kasus. 6. Memberikan gambaran kendala serta solusi dalam pelaksanaan pemotongan pajak. Selanjutnya itu pengertian. Pengertian PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap adalah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan pegawai yang hanya menerima bayaran apabila bekerja, baik dengan sistem harian, mingguan, borongan, maupun kontrak jangka pendek. Dasar hukum PPh Pasal 1, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Itu mengacu pada dasar PPh. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau HPP mengacu pada tarif progresif terbaru. PP Nomor 58 Tahun 2023 mengacu pada perkenalan TER. PMK Nomor 168 2023 mengacu pada teknis pemotongan. Per 16 atau PJ 2016 mengacu pada pedoman pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Objek dan subjek PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap. Yang pertama yaitu objek penghasilan. Objek penghasilan mencakup upah harian atau mingguan, upah borongan, honorarium tenaga lepas, tunjangan tidak tetap, makan, dan transport. Lembur. Threshold bebas pajak lebih kurang 450.000 per hari. Lebih kurang 4.500.000 per bulan. Selanjutnya itu subjek pajak. Subjek pajak terbagi atas 4, yaitu pekerja harian atau mingguan, pekerja musiman, buruh tani atau panen, tenaga kontrak PKWT, pekerja borongan atau lepas. Mekanisme pemotongan. 1.
Hitung penghasilan bruto, upah, lembur, honor. 2. Bandingkan dengan threshold bebas pajak. 3. Hitung dasar pengenaan pajak DPP. 4. Terapkan tarif progresif atau TER. 5. Dapatkan PPh 21 terutang. Contoh TER bulanan. Upah sama dengan 12 juta, itu TER-nya 0,5%. PPh 21 sama dengan 60.000. Contoh TER harian. Upah 600.000 per hari kali 15 hari sama dengan 9 juta. Threshold sama dengan 450 kali 15 sama dengan 6.750.000. DPP sama dengan 2.250.000. PPh 21 112.500 rupiah. Tarif efektif rata-rata atau TER. TER bulanan. Jika lebih kurang dari 5 juta, TER-nya 0%. Kedua, jika penghasilannya 5-15 juta, TER-nya 0,5%. Jika penghasilannya 15-25 juta, tarif TER-nya 1%. Jika penghasilannya 25-35 juta, tarif TER-nya 1,5%. Selanjutnya, jika lebih dari 35 juta, tarif TER-nya 2%. TER harian. Jika lebih kurang penghasilannya 450.000, maka tarif TER-nya adalah 0%. Selebihnya itu maksudnya kayak 450 ke atas. Tarif progresif sesuai dengan lapisan. Tarif dari TER tersebut. Kesimpulan, pegawai tetap mendapatkan penghasilan saat bekerja, seperti upah harian atau honorarium. PPh pasal 21 dikenakan pada penghasilan melebihi 450.000 per hari atau 4.500.000 per bulan. Pemotongan PPh pasal 21 bisa menggunakan tarif progresif atau tarif efektif rata-rata (TER) yang lebih sederhana dan adil. Ini penting untuk kepastian hukum, keadilan, kontribusi negara. Sekian dari presentasi yang telah saya presentasikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.